cari laki yang kayak begini di mana ya, Am ya? Seru banget. Bingung deh. Ada lagi nggak sih yang kayak kamu gitu? I don't know. Maybe somewhere. Oh. Kamu itu panjang atau pendek? We become strong gitu. Kamu gemesan ya sampai we become. Terus dia aku juga ikut-ikutan gemes nih. Bima Aryo. Bima Aryo dipanggilnya Bima. Atau Bims. Kalau Aryo? Are you okay? Gak apa-apa. Itu kan udah pasaran panggilannya. Are you okay? Aryo. Are you okay? Iya. Aku kedatangan Aryo ke rumah aku. Kok lucu banget sih panggilnya Aryo. It's a new thing, tapi nggak jadi masalah karena memang part of my name. And we have to love our name, bener nggak sih? Dong. Kalau Bams itu jadi udah sering dipanggil kan? Iya, Bims. Orang suka manggil Atau Bims. Sebenarnya it's more. Atau B. What's B? B itu kayak panggilan sayang gitu loh. B itu kan lebah. Iya, aku waktu itu manggil mantan aku tuh B. Oh gitu ya? Apa mau B? Bims. Atau Beb? Bems. Bebas sih, maksudnya Bebas. kayak Bims, Bima, Aryo, it does not matter. Oke, Aryo, awal karir kamu itu dulu apa sih? Kok bisa kok sekarang beralih ke YouTube, terus kretek-kretek? Kalau kita ngomong awal banget di entertainment ya, Yeah. itu aku mulai fashion show. Karena mungkin aku tinggi Kamu ya. tinggi ya, kamu tinggi, cakep, badannya bagus, kulitnya bagus. Lumayan lah fashion show. Tapi nggak tahu ya, kayaknya I did not like fashion show too much gitu, kayak cuma jalan bolak-balik. No offense gitu kan, maksudnya setiap orang kan ada yang mereka suka, ada yang mereka passion about it. Mungkin aku kurang passion about it. Nah, cuman setelah itu aku melakukan hal yang aku suka, itu traveling. I love nature. Suka banget alam, laut, bawah laut, lihat hewan, apa semua. Itu bener-bener suatu hal yang membuat aku tuh kayak happy banget. I feel alive gitu kan. Nah, akhirnya aku mulai jadi host beberapa traveling show Di TV? Di TV, dan juga beberapa otomotif karena I like motorcycle, car juga. Terus akhirnya bikin YouTube channel karena aku dulu punya seekor anjing, Snowy. Yang Terus kemarin gigit orang itu? No. Beda lagi. Snowy yang aku bawa. Oh ya, Snowy yang kemarin. Yang aku bawa itu, aku punya Snowy. Itu anjing pertamaku setelah lama trauma nggak punya anjing. Nah, kok banyak yang senang nonton karena mungkin masih hal baru, anjing tuh bisa sit down, bisa di bank, bisa leave it, suruh ngambil barang, dan akhirnya kayaknya orang-orang mau lagi dong, lihat dong gitu. Akhirnya bikinlah channel The Golden Family gitu. Situ sih awal mulanya. Paling jauh kamu pernah traveling kemana? Nah, di Indonesia ya? Iya. Di Indonesia. Karena Indonesia tuh sebenarnya banyak banget tempat-tempat yang indah. Cuman orang-orangnya tuh pada malas, lebih memilih kayak udahlah keluar negeri aja. Padahal di sini kalau misalkan mau dikelilingin itu nggak habis-habis. Bener nggak sih? Jujur itu termasuk aku dulu. Aku berpikir liburan itu keluar negeri, gitu kan, tempat indah luar negeri. Tapi pas aku jadi host traveling show dan aku ke alam-alam Indonesia, I'm like gila, kita tuh punya semuanya. Keren, ya? Dan yang enaknya laut kita itu airnya hangat, di luar negeri itu dingin banget gitu kan. Jadi aku udah all over sih, udah kemana-mana sih, kayak wah. Paling jauh Merauke? Aduh, I'm really bad with the geographic Indonesia ya. Paling dalam kamu diving? Dalam sih mungkin 40 meter. Pernah juga cave diving, jadi udah masuk ke cave, aduh luar biasa banget juga. Terus ya berbagai macam pulau lah, Pulau Selayar, terus kalau baju udah pasti ya, udah kayak gitu, Morotai, tempat-tempat peninggalan pesawat-pesawat perang dunia pokoknya. Kamu tahu nggak tempat yang paling aku takutin itu adalah dasar laut. Jadi tapi kamu nggak akan sampai ke dasar laut. Iya, maksudnya dalam laut. Pokoknya laut itu aku takut. Jadi kalau misalkan aku lagi berenang gitu kan, aku tuh ngerasa kayak kaki aku mau ditarik gitu. Kenapa ya? Itu fobia sih. Dan aku nggak bisa ngilangin itu. Kayak waktu ke Pulau Komodo juga gitu kan, aku tuh histeris ketika udah ngeliat ke bawah. Selancarnya itu jatuh kan, terus aku nyemplung gitu. Padahal belum ngeliat ke bawah. Enggak berani. Kalau pakai goggles terus ngeliat ke bawah, terus ngeliat sinar matahari sampai udah hilang, sampai udah gelap gitu,
you feel kayak ada yang akan naik and just take you down. Itu dia. Itu wajar karena aku pun ngerasa seperti itu, tapi kan karena udah terbiasa kita bisa kuasain perasaan itu ya. Tapi memang laut itu suatu hal yang bisa dibilang menyeramkan dalam artian kata kita nggak tahu ada apa di situ. Dalam ya kan. Kita belum explore semuanya. Iya gitu. benar. Nah, program pertama kali banget yang sampai sekarang kamu masih inget tuh apa? Oh, untuk travel Hidden Paradise. Waktu itu sama Nadine Chandra, kita keliling Indonesia juga. Itu awal mulanya aku berkecimpung di program adventure dan alam. Gitu sekaligus promosiin indahan alam Indonesia gitu, karena indah banget cuman tinggal melestarikannya. Gitu. Karena banyak orang yang ya jalan-jalan happy tapi sayang sampahnya itu loh. Kayaknya Indonesia ini masih problem banget when it comes to rubbish. Karena orang itu nggak punya kesadaran diri dan bukan karena ini bukan tempat gue, yang ngapain juga gue harus ikut aturan atau segala macam. Sedangkan sampah kita ini ya mengotori semua, membunuh laut dan segala macam. Itu paling disayangkan itu sih, karena aku banyak ke tempat-tempat di luar negeri juga. Wow, indah, amazing, enggak se-amazing Indonesia, tapi it's very clean, gak ada coret-coretan. Tapi kalau di sini ke tempat yang indah udah rame, sampah everywhere, plastik, sayang banget. Betul. Kenapa kamu tidak mencanangkan untuk buat semua orang berpikir kayak mau dimanapun kita berada kita harus memiliki ini tempat, jadi kita nggak buang sampah sembarangan, menyadarkan diri sendiri. Di video-video aku yang aku lakukan di mana aku ke tempat umum, aku selain mengingatkan, aku memberikan contoh langsung. Misalnya kita mau vlog sama si Snowy nih. Oke, kita mau vlog di taman ini. Guys, lihat sampahnya semua. Gila nggak enak banget kan lihat seperti ini kan? Ini karena sampah-sampah kalian yang kurang tanggung jawab. Lalu kita semua satu tim ambil trash bag, kita bersihin semua, and then we do an after sih. Kalau seperti ini indah kan, kita bisa nikmatin. Itu selalu kita sampein sih di program-program TV juga. Gitu. Kamu masih ingat nggak fee pertama kamu di TV berapa? Fee pertama aku, alright. Kayaknya itu per episode 2,5 juta. Oh, oke. Itu tahun? Udah lama lah. Itu lupa. Gede dong kalau udah 2,5 juta. Udah gede. Udah gede. Buat traveling show. Oh, kan seharian. Iya, satu episode kan 3 hari. 3 hari, iya. Sabar dong. Enggak. Tapi enggak, soalnya gitu. Kita ngomong sedikit. Tapi kan kamu melakukan itu bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena hobi kan. It's because my passion. Iya, passion kamu juga. Jadi uang itu kan sebenarnya cuman ya bonus di saat aja. Itu, di saat belum mengerti soal uang, di saat nggak mikir butuh uang, ya kan? Karena ternyata biaya hidup itu mahal. Apalagi udah punya istri, apalagi kalau punya anak, apalagi sekarang punya anabul banyak gitu kan. Baru kamu mikirin duit. Baru mikir, wah gila gue harus menghargai kerjaan gue. Kalau dulu mah just for fun, mungkin nggak dibayar juga ke jalan-jalan gratis, ya kan? Coba gitu. Kamu dari dulu kayak ketemu sama aku nggak pernah ketemu sama kamu. Serius? Iya, kamu nikah udah berapa tahun? 2 years. Oh, tuh kan benar, harusnya sebelum nikah ketemu ya. Gitu. Nah, dari semua program TV, program mana yang bikin kamu dikenal sama banyak orang? Kayaknya sih, kalau untuk kita ngomongin program My Trip My Adventure. Oh, kamu pernah di My Trip My Adventure? Yes, My Trip My Adventure. Kok aku nggak pernah lihat ya? Karena nggak tahu ya, aku lumayan lama sih sebenarnya. Aku lumayan lama. Aku ada kalanya biasanya gini kalau di My Trip My Adventure itu, kalau ada yang kayak cakep gitu di mata aku, kayak aku tuh langsung ngomong sama ininya apa? Wujas. Oh gitu, mau trip bareng. Iya, aku gitu. Dong episode ini sama dia gitu. Biar Gini, kenal. Iya. Tapi soalnya aku di My Trip My Adventure itu on and off gitu. Kadang aku lagi ada aku bisa, kadang lagi enggak gitu. Tapi kalau ditanya hal yang serupa, apa sih yang membuat aku misalnya lebih terkenal? Itu Lechau The Golden Family. Yang YouTube ini. Yang sama anjing ya, bukan sama kretek. Sekarang baru mulai karena kretek-kretek. Cuman dulu orang tahu aku tuh, Papa The Golden, manggil aku Papa The Golden, Papa The Golden. Kemana aku pergi, even lagi nge-trip pun Papa The Golden, karena anjing-anjing aku. Oke. Pengalaman paling buruk selama traveling apa? Pernah di patok ular? Nah ini dia nih. Jadi kalau kita ngomong pengalaman buruk, I enjoy even pengalaman yang tidur di hutan, yang jelek sekalipun. Nggak ada kamar mandi. Tapi kalau aku harus pilih untuk kita anggap buruk. Jadi waktu itu pernah kita mau menelusuri jejak Nakamura, kalau nggak salah ya. Jadi Nakamura itu kayak seseorang jenderal Jepang atau mana yang sempat ada di Indonesia, akhirnya dia melarikan ke gunung. Udah kayak gitu, di sana katanya ada goanya dia, gitu.
Pas kita tanya sama orang lokal, jalannya berapa lama? 2,5 jam. Kita jalan. Kita jalan lagi, gak sampai-sampai. Jadi? Intinya, kita jalan dan waktu itu lagi di indoor sepatunya nggak ada my size. Tebak my size sepatu. 41. Yeah. Wait, I give you another tebakan. If you can do it, I give you 1 juta. Enggak, Kiss. Aku punya duit. No. Nggak, masalah begini. Iya, aku nggak mau. Listen, masalah begini. Coba lihat dulu kaki kamu. Oke. I cannot give something that I cannot give. Iya. Kan cium pipi boleh dong. Kayaknya nggak bisa. Iya. Oi. Aku pijitin. Iya, oke, pijit. Bener ya? Iya. Oke, aku tebak ya. Iya. Coba lihat kaki kamu. Oke. Berapa? 45. 47,5. Oh, Nah, really? iya. Nah, jadi Panjang waktu itu banget. aku pakai sepatu nomor 46. Jadi sakit kakinya gini. Bukan sakit, itu kukunya 2 sampai copot. Iya kan gini kan jadinya. Karena begini kan kuku depan ketekan terus. Akhirnya biru 2 hari kemudian lepas. Kita jalan 11 jam. Udah kayak gitu, aku sempet kena kakinya sama kayu, sarang tawon tanah. Dia gigit kanan kiri, satu di betis kanan, satu di betis kiri. Sakit. Aku cabut satu, yang satu aku giniin. Udah itu pas aku lihat, aku merinding nih pas inget ini. Itu tuh kayak European wasp, jadi dia black and yellow, garis-garis. Tapi bukan lebah ya. Sedangkan European wasp itu sangat deadly kalau digigit. You only have 5 minutes to live and then you die. Karena Terus kamu respiratory kenapa? failure. Pas aku digigit Bisa aku aman? kayak, oh shit, ini kok kayak European wasp. Aku udah diam. Percuma aku mau cerewet, gua gini bantu, gua cuma lihat jam doang. I'm still breathing. Bim, lo kenapa kok diam? Enggak apa-apa. I didn't tell anybody. 5 minutes, I'm okay, langsung aku happy lagi. Oh. Gitu. Jalan pulangnya udah malam, kaki kebeset-beset kena akar rotan. Itu crazy. Itu salah Emang satu. kamu nggak pakai celana jeans atau pakai celana tebal? Kita pakai celana pendek gitu kan, karena kita mikir 2,5 jam, kan orang lokal 2,5 jam, jadi mungkin mereka itu kurang bisa memperhitungkan waktu. Gila, itu produser udah berhenti. Pas 3 jam jalan pertama dia berhenti sama salah satu tracker, udah dibikinin gubuk kecil langsung tek. Kita masih lanjut, itu kreatif, lipan, apa semua. Gokil di hari itu. Itu salah satu. Jadi itu pengalaman yang paling nggak pernah kamu lupain lah ya. Banyak sebenarnya, cuman itu salah satu. Ada yang pengalaman gaib. Gaib tuh kayak gimana kalau gaib? Oke. Kamu kan ini menguasai binatang bukan menguasai setan kan? Gitu. Ya, cuman aku gimana? sensitif sama setan gitu. Aku bisa merasakan mereka. Gitu, Coba karena gimana ceritanya? kita waktu itu ke Minahasa dan dulu itu orang-orang dulu itu di kuburnya itu di dalam batu ditutup atasnya. Dan Minahasa tuh di mana sih? Manado ya kalau nggak salah. Manado. Kalau nggak salah ya. Okay. Nah udah gitu akhirnya mereka akan duduk seperti ini. Jadi mereka tuh kalau dikubur kembali kayak bayi lagi. Dan nah nanti di situ di luarnya ada ukiran. Nah salah satu ukiran misalnya gitu ada orang lagi ngeden terus keluar kepala bayi. Udah gitu di tembok bagian segini bayinya makin keluar terus terakhirnya dia udah ada bayi. Nah berarti dia dulu itu adalah orang yang tukang lahirin apa? Bidan. Iya sorry ada bidan. Oh. Ada satu lagi. Oh jadi nggak gambar itu ngikutin kehidupannya mereka? Kalau tukang perkosa? Nah nggak ngerti itu kayak gimana. Cuma ada salah satu yang tanduk. Sumpah cewek ada tanduknya. Kenapa itu? Udah gitu ada retakan aku lihat. Jadi di situ tuh ada tulang-tulangnya semua sama beberapa barang favoritnya. Pas ditanya ternyata dia witch doctor kayak dukun. Nah anyways, ada salah satu yang pecah. Terus aku bilang, bro, cameraman sini, gue mau jongkok ke dalam dan mau ngerasain seperti apa di dalamnya. Jadi aku jongkok ke dalamnya, udah gitu kayak gini dan rasanya memang panas gitu dan segala macam. Dah, aku keluar selesai. Aku datang ke hotel, itu maghrib, villa gitu kan. Masuk, ini ruangan tamu, masuk kamarnya Nadine, lurus kamar aku. Din gitu, aku masuk, ambil air wudhu, aku sholat maghrib. Pas aku Allahu Akbar, itu langsung ada kaki dari depan, jalan karena kayu, krek gitu. Sampai Kayak film makmum ya? Nih jadi gini, sampai dia berhenti di depan pintu aku di situ tuh. Aku yang kayak, sambil doa aku berpikir Nadine akan melihat aku atau kayak atau jalan balik. Dia berhenti di situ dan diem. Sampai aku tuh pengen ngeliat kakinya gitu kan, cuma aku pikir masa batal dong ngeliat kaki aku, jadi sholat terus gitu kan. Selesai, aku belok, nggak ada apa-apa, merinding.
Aku jalan ke kamarnya Nadine, langsung kayak gini, nyalain semua lampu. Gue denger juga, tadi ada yang lewat gue. Jadi ngikut gitu loh. Oh, ini cari laki yang kayak begini di mana ya, Mia? Seru banget sih. Bingung deh. Ada lagi nggak sih yang kayak kamu gitu? I don't know, maybe somewhere. Oh, udah rajin sholat ya kan, cinta alam, cinta hewan, pasangan, cinta hewan. Gitu. Jadi itu sih banyak sih, ada yang telinga aku ketusuk, ada yang mau mati, macem-macem sih gitu. Cuman ya semua itu aku rasa selama aku bisa survive itu adalah pelajaran dan experience. Betul banget, setuju. Tapi pernah nggak kamu tuh kecewa terhadap satu tempat wisata karena nggak sesuai sama ekspektasi kamu? Gini ya, lebih ke menyayangkan tempatnya bagus tapi sampah itu sih menurut aku itu masalahnya. Di mana sampah terbanyak yang pernah kamu lihat? Nggak fair untuk aku nyebut satu tempat karena ternyata begini. Jadi misalnya kita di sebuah pantai yang sampahnya banyak, itu bisa aja karena arus lagi membawa sampah dari mana ke pantai tersebut. Gitu kayak di Bali pun misalnya kita sesimpel ke Jimbaran, ada kalanya Jimbaran bersih, ada kalanya penuh sampah itu karena tergantung. Tapi secara overall karena orang buang sampah di mana-mana gitu. Pernah ke sebuah pantai yang begitu bening dan dengan polosnya orang dari kampung jalan gitu kan bawa rotan gede gitu kayak tempat sampah and just go shoot gitu kan, semua sampah plastik yang just like oh my god it's so beautiful here. Tapi memang edukasinya penting sih. Iya sih. Iya kan, emang edukasi di Indonesia ini kurang. Yang orang bener aja, orang salah aja dibener-benerin. Bener. Ya itu makanya kayak misalnya aku buat konten gitu, aku tuh lebih prefer buat konten yang bermakna, beredukasi. Tapi terkadang hal-hal seperti itu nggak ada yang nonton. Iya kan, sedikit kan. Malah gitu. Mereka jadi jatuhnya kayak ngapain sih lo gitu. Kayak ya gitu. Ntar kita ngelakuin satu yang baik, apaan sih lo? Ntar kayak gitu-gitu. Jadi serba salah di sini. Tapi harus ada satu atau dua orang atau beberapa orang yang berani untuk menyuarakan apa yang memang seharusnya disuarakan. Bener. Karena edukasi penting banget dan banyak hal yang mau kita rubah, mau itu cara kita berperilaku, mau itu cara kita merawat alam, mau cara kita care for animals or for people, itu mulai dari edukasi semua. Dan dari umur yang muda. Di saat itu udah diterapkan, mudah-mudahan Indonesia akan semakin baik. Amin. Nah sekarang bicara tentang YouTube ya, butuh waktu berapa lama sampai kretek-kretek abal-abal dikenal? Oke, jadi kretek abal-abal itu ada di channel Bims Aryo. Ya. Alright, ada di channel Bims Aryo. Awalnya Golden Family besar, cuman kan Golden Family lebih ke anjing. Kalau misalnya aku tiba-tiba memasukkan sesuatu yang aku suka ke The Golden Family, apa nih gitu kan? Aku gak ada berhubungan sama anjing. Jadi beda channel. Jadi aku berpikir untuk what I like aku bikin di Bims Aryo. Nah, apa sih aku suka? Aku suka traveling, suka jalan-jalan, suka eksperimen-eksperimen, main api apa gini gitu, pokoknya aneh-aneh lah gitu. Tapi penontonnya ya 50.000. Terus kamu doyan main api? Api beneran ya? Real fire. Iya. I really love fire. Dari kecil aku sampai kamar mandi aku kebakar gara-gara aku main api. Aku suka banget main api dari kecil. I don't know why, there's something about fire that attracts me gitu. Nah anyway, sampai waktu itu alis aku, bulu mata aku, rambut aku kebakar juga. Untung mukanya masih aman, hanya gosong dikit gitu. Nah but anyways, udah kayak gitu aku berpikir, aduh kita mau buat konten apa hari ini? Aku bisa kretek-kretek nih. Akhirnya satu kru aku kretek. Yang nonton 3 juta lebih. Wih, bagus nih, kita lanjutkan. Sampai sekarang. Dan itu mungkin kurang lebih bahkan setahun lalu, belum lama. Tapi pada saat itu diundang ke beberapa TV, aku masih males. Nah, akhirnya kretek lagi, abis itu kretek Kang Sule. Itu viral juga tuh, top 10 sampai peringkat 4 atau 3, aku lupa deh di YouTube. Diundang lagi, tapi aku masih malas. Akhirnya yang cewek di Bali. Waktu itu dia memang ada sakit leher, aku kretek sampai dia nangis. Nah pas viral itu diundang baru aku mulai datang. Kenapa nangis? Karena gini, kesakitan. dia 3 bulan udah sakit gak bisa nengok. Dan dia tuh hanya berdoa kepada alam untuk tolong sembuhin gue gitu. Terus tiba-tiba randomly ketemu di pantai. Aku nawarin dia kretek-kretek pinggir pantai, pas dikretek lehernya terus dia tiba ngerasa enak, hilang sakitnya. Langsung emotionally dia break out and cry gitu. Sedangkan orang udah mikir, wah kenapa tuh habis dikretek gitu, cuman ternyata kayak gitu. Oh, jadi awalnya dari situ baru kamu mau diundang di TV-TV. Iya, gitu. Terus views terbanyak sama siapa? Sama si cewek ini, 8 juta plus. Oh ya? Iya.
Udah banyak dong berarti duit dari Tapi nanti bakal Benz. dikalahin dong Benz sama Ariel. Nick Mir, ya kan? Iya kan? Mungkin karena tempatnya juga di pantai kali. Dia pakai bajunya lengkap nggak? Dia pakai seksi sih memang. Tuh kan, kayaknya. ya susah Kayaknya. lah. Loh ini lihat ini ya. Ini nggak seksi segini, mah ini kan baju rumah. Enggak dia ini kayak hot pants jeans Bajunya. gitu sama apa sih kayak tank top gitu Oh, ya. yang kelihatan perut. Tapi jujur bukan karena itu. Iya. Karena orang nonton ngerasa I know. kayak I feel her cry Iya, gitu. iya, Karena iya. believe it or not banyak sekali orang sakit di Indonesia. Nggak, iya. And percaya nggak sih aku tuh takut buka DM aku. Kenapa? Dulu aku kalau buka DM, wah mengenai anjing, ya gini caranya gitu cara aku seneng banget sharing with people. Tapi sekarang adalah tolong saya sakit, saya udah 10 tahun, tolong istri saya, tolong anak saya, kalau siap saya berangkat dari luar kota, ada yang mau di luar negeri datang. Jadi beban mental kayak aku kan tipe orang yang bisa merasa. Jadi let's say kita lagi duduk berdua nih gitu kan. Terus kita lagi syuting terus Kak Nick Mir mukanya sedih gitu. Aku nggak bisa yang happy aja. I will say, are you okay? What's wrong gitu. Karena aku bakal ikut ngerasain. It's called empathy. Karena pada saat aku bisa tahu orang-orang ini sakit, itu beban di hati aku. Karena aku pun pernah dalam kondisi lumpuh and I know how it feels gitu. Jadi kadang tuh aku mau buka takut. Makanya hopefully mudah-mudahan kalau ada jalan aku bisa mungkin buka tempat praktek apa untuk membantu banyak orang. Tapi kamu nggak mau dalemin lagi kretek-kretek gitu kamu itu? Atau menurut kamu udah cukup? No, harus banget. Jadi memang aku sendiri udah belajar 3-4 tahun gitu kan, karena megang orang, tulang orang, sesimpel-simpelnya, tapi kita harus benar-benar tahu tiap orang tuh beda in everything gitu. Belum bentuk tubuh masalahnya apa. Tapi pada saat aku ambil pelatihan, aku tuh baru tahap pertama. Nah, nextnya itu buat patah tulang gitu, kesleo atau tulang ekor gitu. Cuman tulang ekor kocak sih karena pantatnya harus Iya benar, tapi kan kebanyakan kan gejala-gejala orang Indonesia tuh tulang ekor loh. Iya, gitu. Banyak yang udah nanya, soal tulang ekor. Aku memang belum bisa, cuman kalau udah bisa pun pantatnya harus. Iya, tulang. Tapi itu tengahnya apa apanya? Maksudnya yang digini itu yang sebelah mananya? Jadi gini, kalau kita ngasihin pinggang kita ikutin terus. Itu kan ada tulang tuh pas sebelum pantat. Nah itu kita harus kail ke situ. Jadi kan ujung-ujungnya kayak gak enak banget gitu. Kayak teman itu kan berobat, itu kan untuk bantu orang. Bener, itu dia untuk berobat. Cuman aku memang belum dilatih untuk itu. Jadi aku belum bisa menangani tulang ekor. Semi ngobel ya. Astagfirullah. Bener, nah kisaran adsense kamu berkat kretek-kretek abal-abal sekarang udah berapa tuh kisaran? Sampai 100? Untuk gini, 8 juta tuh gede, 8 juta gede, 3 juta gede. Gini, kalau kita ngomongin YouTube dulu bisa, tapi kalau sekarang udah nggak, udah susah segitu. Iya ya. Iya sih, aku juga ngerasain sebagai content creator. I don't know why, maksudnya kita tahu bahwa Indonesia salah satu terendah, ya kan? Tapi dulu setahun yang lalu ya, I swear to God ya, aku bisa dapat sekitar 500. Kalau kita ngomongin 600. dulu mungkin, tapi kalau sekarang it's so different. Kayaknya 100 aja tuh kendet-kendet tau nggak? CPM kita itu kan kalau nggak salah tuh 0,67 sen per 1000. Sedangkan kalau kita lihat misalnya kayak di Australia itu $6 lebih. Nggak soal. Makanya banyak artis, sorry ya, aku potong, yang berusaha menaruh teks agar penonton dari luar agar naik. Benar, Tapi betul. kan orang luar berpikir dia punya konten dia sendiri, susah bersaingnya. Benar. Gitu. Nggak, soalnya juga kenapa jadi sekarang kita dapat adsense-nya tuh susah banget karena semua orang bikin YouTube. Mungkin. Pakai handphone yang jadul juga orang bikin. Iya. Terus nggak dikonsistenin, jadi dibiarin begitu aja. Iya benar, persaingan lebih banyak, tapi daerah hari tetap sih. Di saat kita membuat suatu hal yang quality, terlepas dari yang viral-viral ya, mudah-mudahan sih akan dihargai banyak orang. Amin. Gitu. Benar. Tapi kan kamu punya 2 konten, yang satu kan Golden. Iya, The Golden lagi turun banget. Kamunya kurang rajin kali. No, enggak. Karena lagi demen kretek-kretek. Oh bukan, aku Golden Family itu seminggu 4 kretek-kretek hanya maksimal 2. Bahkan kadang 1 seminggu. Jadi itu lagi rajin, tapi memang ya itu adalah challenge sebagai creator untuk ya udah kita harus putar otak. Di saat mungkin orang udah bosan sama konten itu, kita harus bikin konten lain. Selama kalau di hati aku adalah berguna. Aku bisa aja kayak Bima Aryo ajak jalan anjingnya ke pet park kayak dalam doang, aku berani gitu.
Tapi kamu dia anjingnya atau kamunya? Akunya, anjingnya pakai popok, aku pakai celana dalam, atau kita dua-dua pakai popok, misalnya gitu kan? No, ya di sini aja bikinnya. Nggak, maksudnya pasti kayak gitu banyak yang nonton aku kan? Nih, tapi kayak jangan, what for, ya, what gitu, for what for. lah. Makanya aku Iya. tetap mau bikin suatu hal yang edukasi, yang ada quality-nya. Boleh lah ada gimmick-gimmick dikit, tapi mostly orang itu pas nonton, oh gue dapet ilmu nih gitu. Bener. Nah ini kita ngomongin yang sedang viral ya. Yes. Jadi kan ada mahasiswa yang dibanting sama polisi ya. Oh, Tulang man. belakangnya sampai kolaps dan katanya dia sekarang masuk rumah sakit sampai dirawat. Coba jelasin. Banyak yang message aku minta kertek-kertek dia. Kenapa Ya kamu kan? nggak mau? Karena begini, when it comes to something like this, apalagi dia sudah mengalami kejang, berarti ada something yang traumatizing atau ada impact yang keras yang menyebabkan sarafnya terganggu. Karena mungkin dia kaget juga kali ya. Trauma. Ini bisa Trauma tulang ya sih. trauma kepala atau saraf atau ruas-ruas tulang di atas dekat kepala. Tapi kamu lihat nggak waktu dibantingnya? Aku ngelihat, makanya aku ngeliat kejangnya, dan untuk hal itu aku nggak mungkin berani untuk pegang dia, gitu. Karena ini hal seperti ini membutuhkan MRI untuk benar-benar tahu masalahnya di mana, gitu. Lain halnya sama orang yang jatuh terus kena kesleo, ini udah sampai kejang-kejang. Jadi makanya banyak orang yang message aku. Kenapa itu bisa kejang-kejang? Jadi gini, pada saat ada impact yang keras ke the spinal cord atau nervous system, badan kita itu akan spasm, kayak otot yang berantakan gitu. Karena dia lose function. Ibaratnya kayak misalnya kita lagi nyetir nih. Ini perumpamaan aja ya. Like nyetir, ban depan pecah. Mobil hilang kendali. Nah, itu yang terjadi. Jadi otak lagi mau ngirim info ke badannya, kan kita bisa tenang gini karena ini infonya itu dia berjalan zen, selaras. Tapi di saat ada hantaman yang mengagetkan, bingung nih, nggak nyampe. Nah, kalau lebih parah lagi bisa lumpuh gitu. Jadi walaupun aku pengen bantu, tapi itu bukan suatu hal yang mudah yang aku bisa. Itu harus di MRI, harus pasti tahu masalahnya kenapa. Kalaupun nanti udah jelas, oh ada tulang yang mungkin bergeser, ya itu baru bisa kamu bisa dibantu ya. Gitu. Iya ya, tapi bener juga sih, maksudnya untuk para mahasiswa kalau mau demonya yang baik gitu kan, biar bagaimanapun polisi itu juga manusia sebetulnya, tidak bisa menahan rasa. Kadang ada juga kok polisi udah diem aja malah akhirnya digebukin, ya kan, jadi ini serba salah ya. Jadi benar. Ada yang mau disampaikan nggak untuk anak-anak muda yang mau demo gitu? Enggak, ya gini loh, supaya nggak terjadi lagi hal-hal kayak begini. Iya, memang kita harus pada saat kita demo kita harus pastiin tertib, harus pastiin teratur. Intinya di zaman sekarang ini ya, di zaman yang orang tuh gampang emosi, gampang marah, gampang terprovokasi, gimana caranya kita semua tuh menahan diri untuk sama-sama mengingat bahwa we are all humans. Betul. Polisi punya tugas, mahasiswa punya tugas, di akhir hari kita nih manusia gitu. Jadi kita saling gimana ngejaga lah gitu. Benar. Iya. Soalnya kalau kayak gini kan jadi masalah-salahan, yang satu salahin polisi, yang satu salahin mahasiswa. Sebenarnya dua-duanya salah. Tapi karena dua-duanya manusia kan nggak bisa menahan rasa sabar juga kalau terlalu lama gitu. Oke, untuk konten kretek kamu bakal ada inovasi baru nggak atau akan kayak begini-begini aja? Jadi gini, harapan karena aku, kamu udah kretek orang banyak loh. Banyak, cuman harapan aku salah satunya adalah kalau nanti aku misal udah punya praktek, aku pengen ada hari-hari di mana orang-orang yang mungkin membutuhkan tapi nggak mampu, untuk aku bisa bantu mereka. Salah satu itu. Yang lain adalah aku pengen nanti kalau aku udah punya meja lipat gitu. Apa tuh? Meja lipat buat kretek, aku pengen turun ke jalanan. Jadi misalnya aku ke Blok M, tukang bajai aku kretek, terus aku kemana, tukang jamu yang gendong dulu aku kretek gitu, di umum gitu sih. Karena aku juga baru tahu ternyata tuh permasalahan di tubuh tuh beraneka ragam ya. Kayak aku kan skolosis, orang lain mungkin kayak tadi juga panjang sebelah kakinya. Mungkin orang-orang di luar sana yang kamu bilang tadi ada kuli. Banyak banget orang sakit. Aku pikir tulang tuh cuma ya sengklek aja atau skolosis aja, ternyata enggak ya. Yes, dan itu pergeseran dikit aja bisa mempengaruhi banyak, bisa membuat badan kita nggak enak, sakit, bisa makin parah dan lain-lain. Benar. Nah, kalau kamu udah buka praktek, kira-kira sekali berobat ke kamu mau kasih range harga berapa? Aku belum pikirin sih jujur aku belum pikirin. Kan sekarang kamu kan sudah berumah tangga, kamu gini. kan juga pengen punya anak. Jujur aku belum pikirin, tapi pasti akan ada harga standar dan ada harga yang mungkin buat kurang mampu, dan akan ada yang free buat yang bener-bener memang. Dan akan ada yang mahal banget untuk gejala yang parah, susah. Oh enggak atau sama? Sama. Oh, oke. Sama. Cuman aku bener-bener belum pikirin, bukan yang nggak mau jawab, aku bener-bener belum pikirin.
terus itu kretek-kretek kamu nanti berkurang nggak? Jadi mendingan kamu buka praktek cepet deh. Sebenarnya sih berkurang enggak, tapi kalau kita belajar terus, ilmu kita semakin tinggi, kita semakin bisa menyembuhkan berbagai macam gejala yang berbeda gitu kan, karena orang macam-macam banget tulang itu. Ada nggak yang datang ke kamu, gue mau dikretek-kretek nih, tapi untuk masalah gue kayaknya nggak nafsuan ya gitu, bisa nggak? Dikencengin ya tulangnya. Iya, tapi itu bener kan? Enggak, jadi gini, badan kita atau itu, nggak ejakulasi dini. badan kita itu kan a whole network yang saling mendukung dan mempengaruhi gitu kan. Tulang itu adalah fondasi gitu. Perumpamaan aku adalah di saat rumah fondasinya miring, mau serapi mungkin tetap akan terlihat miring gitu kan. Jadi pada saat kita membenarkan itu, hopefully semua akan baik gitu. Jadi kalau misal pertanyaannya pernah ada, nggak ada sih yang datang yang kayak gue ini gitu. Tapi apakah itu bisa memperbaiki? Secara overall pasti bisa gitu. Oke. Karena percaya nggak, setelah kecelakaan aku ya, kan aku menjalankan terapi di Australia. Nah, aku tuh tipe orang yang nggak suka dengan terapi, obat-obatan gitu-gitu. Karena aku udah terbiasa hidup mandiri dan ya udah strong aja lah gitu. Tapi keluarga bilang kamu harus terapi ini segala macam. Tapi pas udah balik di Australia itu kan ada COVID dan segala macam, susah untuk keluar. Aku nggak terapi lagi dan badan aku tuh rasanya sakit banget. Selama aku bikin konten kretek-kretek, aku kretek orang. Setiap aku kretek orang, selain aku feel happy, kamu sakit. My body's like I need this so much. Di titik yang ada kalanya aku ngomong sama my wife kayak, sayang, aku tuh butuh banget kretek-kretek gitu. Ya terus gimana gitu. Tapi nanti kalau besok aku udah feel fine, aku nggak ngomong lagi. Sampai suatu hari aku bilang kayak, Shen, please, kamu nggak usah nanya sama aku. Kamu jadwalin aja gitu sama Chiro, kan kalau di kedokteran chiropractic namanya. Bener ya aku jadwalin, tapi mau ya, nggak tiba-tiba malas apa segala macam. Karena kalau aku udah feel better, aku lupain sakit-sakit aku kemarin. Dijadwalin lah. Nah, sebelum aku ini, aku push up 30 aja, itu badan aku tuh udah gemeteran. Setelah aku kretek di hari Sabtu, aku dari Sabtu ke Kamis push up 2.800 kali. Jadi hanya karena tulang dibaikin posisinya, we become strong gitu. Kamu gemesan ya, sampai we become terus dia aku juga ikut-ikutan gemes nih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Alright. Oh my god. Mem Sario ya. I don't like Papa this. Golden. I don't like this pertanyaan terakhir. Kamu itu panjang atau pendek? Aku pasti panjang, lihat dong. Panjang ya? Lihat dong. Apa kamu berbulu atau botak? Lihat dong, palanya botak. Oke. Gitu. Kamu suka di dalam apa? Ini banyak ini pertanyaan. That's it. Closing kamu suka by di dalam apa di everybody. luar? Aku orangnya suka outdoor. Suka outdoor. Suka outdoor. Oke, ya ini kan? terakhir, benar-benar terakhir. No, that's it. Kamu Done. suka pagi atau malam? Aku sukanya pagi sore. Iklan ya. Iklan ya. Pagi sore Padang ya kan. Thank you.